Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ronald Munawar dengan nomor induk mahasiswa 200204042, nomor absen 16, kelas Teknik Listrik 1B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai persyaratan umum instalasi listrik. Saya akan membahas halaman tentang 546 sampai 560. Ya, pada halaman 546, konduktor dengan bahan insulasi, pembeban dan pemasangannya harus memperhatikan suhu batas yang diperbolehkan. Nomor 1 yaitu jenis insulasi polivinil klorid biasa, nomenklatur Y biasa. Untuk kabel pasangan tetap, suhu konduktor maksimum 70 derajat, suhu ambien maksimum 60 derajat, suhu minimum plus 5 derajat. Kemudian untuk kabel fleksibel, suhu konduktor maksimum 70 derajat, suhu ambien maksimum 60 derajat, suhu minimum plus 5 derajat. Yang kedua, jenis insulasi polivinil klorid spesial, nomenklatur Y spesial. Untuk kabel pasangan tetap 90, suhu konduktor maksimum 90 derajat, suhu ambien maksimum 80 derajat, suhu minimum plus 5 derajat. Untuk kabel fleksibel, suhu konduktor maksimum tidak ada, suhu ambien maksimum dan minimum tidak ada. Kemudian yang ketiga, jenis insulasi karet biasa, nomenklatur G. Untuk kabel pasangan tetap, suhu konduktor maksimum 60 derajat, suhu ambien maksimum 50 derajat, suhu minimum minus 25 derajat. Untuk kabel fleksibel, suhu konduktor maksimum 60 derajat, suhu ambien maksimum 50 derajat, suhu minimum minus 25 derajat. Yang keempat, jenis insulasi karet butil, nomenklatur 2G. Untuk kabel pasangan tetap, suhu konduktor maksimum 85 derajat, suhu ambien maksimum 75 derajat, suhu ambien minimum minus 25 derajat. Untuk kabel fleksibel, suhu konduktor maksimum 85 derajat, suhu ambien maksimum 75 derajat, suhu minimum minus 25 derajat. Yang kelima, jenis insulasi karet silikon, nomenklatur SI. Untuk kabel pasangan tetap, suhunya tidak ada. Untuk kabel fleksibel, suhu konduktor maksimum 180 derajat, suhu ambien maksimum 170 derajat, suhu ambien minimum 25 derajat. Yang keenam, ada jenis insulasi polietilin 2Y. Untuk kabel pasangan tetap, suhu konduktor maksimum 70 derajat, suhu ambien maksimum 60 derajat, minimum minus 25 derajat. Untuk kabel fleksibel tidak ada. Yang ketujuh, ada jenis insulasi cross-linked polietilin dengan nomenklatur 2X. Untuk kabel pasangan tetap, suhu konduktor maksimum 90 derajat, suhu ambien maksimum 75 derajat, suhu minimum minus 25 derajat. Untuk kabel fleksibel, suhu konduktor maksimum 85 derajat, suhu ambien maksimum 75 derajat, dan suhu minimum minus 25 derajat. Yang kedelapan, ada jenis insulasi etilin propilin rubber, nomenklatur IPR. Untuk kabel pasangan tetap, suhu konduktor maksimum 90 derajat, suhu ambien maksimum 75 derajat, dan suhu minimum minus 25 derajat. Untuk kabel fleksibel, suhu konduktor maksimum 85 derajat, suhu ambien maksimum 75 derajat, dan suhu minimum minus 25 derajat. Yang kesembilan, ada jenis insulasi mineral, nomenklatur biasa dan spesial. Untuk kabel pasangan tetap, suhu konduktor maksimum 85 dan 250 derajat, suhu ambien maksimum 60 derajat, yang spesial tidak ada. Kemudian yang minimum minus 25 derajat, yang spesial tidak ada. Kemudian untuk kabel fleksibel tidak ada. Oke, next. Halaman berikutnya, tabel diameter dalam minimum konduit listrik untuk pemasangan kabel rumah berinsulasi PVC NYA. Jumlah kabel rumah PVC NYA, luas penampang minimal yang pertama 1,5 mm
persegi, diameter luar maksimum 3,3 mm persegi, dengan diameter dalam minimum dari pipa 7, 9, 9, 11, 13 mm. Yang kedua, jumlah penampang minimal 2,5 mm persegi, diameter luar maksimum 3,9 mm, dengan diameter dalam minimum dari pipa 7, 10, 11, 13, 14, 16 mm. Yang ketiga, luas penampang minimal 4 mm persegi, diameter luar maksimum 4,4 mm, dengan diameter dalam minimum dari pipa 7, 11, 13, 14, 16, 17 mm. Yang keempat, luas penampang minimal 6 mm persegi, diameter luar maksimum 2,4 mm persegi, diameter dalam minimum dari pipa 9, 14, 16, 17, 20, 21 mm. Yang kelima, dengan luas penampang minimal 10 mm persegi, diameter luar maksimum 6,8 mm, diameter dalam minimum dari pipa 10, 17, 19, 22, 24, 27. Kemudian yang keenam, dengan luas penampang minimal 16 mm persegi, diameter luar maksimum 8,0 mm persegi, dengan diameter dalam minimum dari pipa 13, 20, 22, 26, 29, 34, dan seterusnya. Kemudian ada tabel luas penampang nominal terkecil kabel udara. Ada macam-macam kabel dan konduktor udara. Yang pertama ada kabel udara berinsulasi PVC jenis NYMT dan NYMZ dengan luas minimum penampang nominal 1,5 mm persegi. Yang kedua, kabel udara berinsulasi PVC jenis NFYM dengan luas minimum penampang nominal 6 mm persegi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kabel pilin udara berinsulasi PVC atau XLPE, yaitu ada konduktor tembaga dan konduktor aluminium dengan luas minimum penampang nominal 6 dan 10 mm persegi. Kemudian pada bagian 8 ada ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus. Itu bagian 8.1 ada ruang lingkup. Untuk instalasi dalam ruang khusus dan instalasi listrik khusus berlaku juga ketentuan dalam bab lain persyaratan ini. Sepanjang dalam bab ini tidak ditetapkan lain. Ruang khusus adalah ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khususnya untuk instalasinya. Kemudian, instalasi khusus adalah instalasi listrik dengan karakteristik tertentu sehingga penyelenggaranya memerlukan ketentuan sendiri. Misalnya, instalasi derek, instalasi lampu pencahayaan, tanda dan bentuk, dan lain-lain. Kemudian pada bagian 8.2 ada ruang kerja listrik. Bagian 8.2.1 ada umum. Bagian 8.2.1.1 ruang kerja listrik 1 dan ruang kerja listrik terkunci atau IK harus memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam pasal ini dan 8.3. Kemudian pada bagian 8.2.1.2 ruang kerja listrik harus diawasi oleh pengawas ahli kecuali ruang kerja listrik yang terkunci dan yang tidak ada orang di dalamnya. Kemudian pengawas ahli harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, keahliannya sesuai dengan jenis dan susunan instalasi yang terpasang di dalamnya. Kemudian, diberi wewenang masuk ke dalam ruang tersebut. Kemudian pada bagian 8.2.1.3, ruang kerja listrik harus berukuran cukup besar, sehingga instalasi listrik akan dipasang di dalamnya dapat diatur cukup leluasa dan mudah diperiksa. Kemudian pada bagian 8.2.1.4, ruang kerja listrik harus mempunyai pencahayaan yang baik dan tepat. Kemudian pada bagian 8.2.1.5, lantai, dinding, plafon, dan bagian konstruksi lain dari ruang kerja listrik yang di dalamnya terdapat instalasi voltase menengah atau voltase tinggi, baik arus bolak-balik maupun searah, harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Atau bila hal yang demikian tidak dapat dipenuhi, maka sisi dalamnya harus dilapisi dengan bahan yang tidak mudah terbakar. Kemudian pada bagian 8.2.1.6, ruang kerja listrik yang berada di udara terbuka harus dikelilingi seluruhnya dengan pagar yang baik dan tepat. Dengan demikian, tinggi minimum 2 meter di atas tanah, atau dapat juga ditembus dengan cara lain, asalkan cukup terjamin bahwa orang yang tidak berwenang tidak dapat masuk. Kemudian pada bagian 8.2.2 ada perlindungan. 8.2.2.1 bagian bervoltase dan tidak berlindung
harus tetap berjarak sekurang-kurangnya 1 meter. Pada bagian 8.2.1, bagian bervoltase dan tidak terlindung harus tetap berjarak sekurang-kurangnya 1 meter ditambah dengan 1 cm untuk tiap kilovolt penuh dari voltase diukur secara proyeksi mendatar sampai pagar atau penghalang lain seperti yang dimaksud dalam 8.2.1.6. Kemudian bagian 8.2.2.2, ketentuan dalam 8.2.2.1 tidak berlaku untuk bagian voltase yang terletak lebih tinggi dari yang disyaratkan untuk konduktor udara voltase yang sama. Untuk bagian yang tingginya lebih 2 meter di atas tanah dan letaknya lebih tinggi dari yang disyaratkan untuk konduktor udara, maka jarak mendatar tersebut dapat dikurangi menurut perbandingan. Pada bagian 8.2.2.3, pada tempat yang lebih rendah dari 1 meter diukur dari bagian atas dinding yang sama sekali tertutup, bagian bervoltase dan tidak terlindung dibolehkan berjarak mendatar lebih kecil terhadap dinding itu. Kemudian pada bagian 8.2.2.5, pada tempat masuk ruang kerja listrik atau ruang kerja listrik terkunci harus dipasang papan tanda peringatan sebagai pemberitahuan yang juga melarang masuknya orang yang tidak berkepentingan. Pada voltase menengah, papan tanda peringatan itu harus dilengkapi dengan tanda kilat merah. Pada bagian 8.2.2.6, papan tanda peringatan ruang kerja listrik atau ruang kerja listrik terkunci yang berada dalam udara terbuka harus dipasangi tempat yang baik dan tepat pada pagar, penghalang, atau tutup sehingga ruang kerja tersebut dapat diketahui dengan jelas dari luar dan dari semua arah. Bagian 8.2.2.7 di gang, bordes, lorong, dan sebagainya tidak boleh ada barang yang tidak pada tempatnya. Barang yang diperlukan untuk pekerjaan jika tidak digunakan lagi harus disimpan pada tempat yang telah disediakan. Pada bagian 8.2.2.8, permukaan lantai gang, bordes, dan lorong tidak boleh menyebabkan orang tergelincir atau tersandung. Pada bagian 8.2.2.9, gang pelayanan yang panjangnya lebih dari 6 meter harus ditinggalkan melalui ke ujungnya. Pada bagian 8.2.2.10, jika dipasang instalasi yang seluruhnya atau sebagian memperbesar kemungkinan timbulnya kebakaran, maka harus disediakan alat yang baik dan yang tepat, misal alat pemadam kebakaran. Kemudian pada bagian 8.2.3 ada instalasi. Bagian 8.2.3.1, lampu pijar, fitting lampu, kontak senter, saklar, dan sebagainya harus dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dicapai dan dilayani atas bagian bervoltase yang tidak terlindung. Kemudian pada 8.2.3.1 untuk konduktor rendah ruang kerja listrik hanya boleh digunakan konduktor fleksibel berpelindung bukan logam. Ketentuan ini tidak berlaku untuk konduktor pembumian. Kemudian pada bagian 8.3 ada ruang kerja listrik terkunci. Kemudian pada bagian 8.3.1 ada umum. Bagian 8.3.1.1 ruang kerja listrik terkunci. Pemasangannya instalasi harus memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam pasal ini. Kemudian pada bagian 8.3.1.2 ruang kerja listrik terkunci berlaku juga ketentuan yang sama dengan yang ditetapkan untuk ruang kerja listrik dalam 8.2. Bagian 8.3.1.3 dalam ruang kerja listrik terkunci tidak boleh dipasangi mesin, pesawat, instrumen, ukur, dan perlengkapan lain yang setiap hari berulang kali secara teratur dilayani, diamati, atau diperiksa di tempat. Pada bagian 8.3.1.4 dalam ruang kerja listrik terkunci, bila ada pencahayaan lampu itu harus dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dinyalakan dari tempat yang berdekatan dengan jalan masuk utama dan harus memberikan pencahayaan yang cukup. Pada bagian 8.3.1.5 pintu jalan masuk ke ruang kerja listrik terkunci harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada semua pintu harus membuka keluar. Yang kedua, semua pintu harus dapat dibuka dari luar dengan menggunakan anak kunci. Yang ketiga, semua pintu harus dapat dibuka dari dalam tanpa menggunakan anak kunci. Kemudian pada bagian 8.4 ada ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik. Pada bagian 8.4.1 ada umum. Ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik harus memenuhi ketentuan 8.2. Pada bagian 8.4.2 ada instalasi. Bagian 8.4.2.1 untuk instalasi pasangan tetap berlaku juga ketentuan yang disyaratkan untuk instalasi dalam ruang kerja listrik pada umumnya. Pada bagian 8.4.2.1 instalasi pasangan tidak
tetap boleh menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam 8.4.2.1 asalkan keselamatan petugas cukup terjamin dengan penataan ruang dan pemasangan instalasi yang baik dan tepat. Kemudian pada bagian 8.4.2.3 ada ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik tidak boleh berdebu, harus bebas bahaya kebakaran atau ledakan, serta tidak boleh lembab. Kemudian pada bagian 8.4.2.4 dalam pabrik dan bengkel, ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik harus dipisahkan dari instalasi lain pabrik atau bengkel dengan baik dan tepat. Pada bagian 8.4.2.5 pada pintu masuk harus dipasangi papan tanda peringatan larangan masuk bagi orang yang tidak berwenang. Pada bagian 8.4.2.6 harus dicegah orang yang tidak berwenang masuk ke dalam ruangan instalasi listrik voltase menengah. Kemudian pada bagian 8.5 ada ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan. Catatan untuk lengkapnya lihat seri IEC 60079. Bila ada ketidaksesuaian atau perbedaan yang berlaku adalah persyaratan IEC 60079. Pada bagian 8.5.1 ada umum. 8.5.1.1 ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk instalasi listrik di lokasi dan ruang yang digolongkan berbahaya karena di situ terdapat atau mungkin terdapat campuran udara dan gas, uap, debu atau suara yang mudah terbakar atau meledak. Dengan catatan, yang pertama, kata ruang dalam pasal ini dapat berarti lokasi. Yang kedua, penempatan perlengkapan instalasi listrik dalam zona 0 sebaiknya dihindarkan, kecuali jika perlengkapan tersebut sangat penting untuk proses atau penempatan di tempat lain tidak menguntungkan. Dengan perencanaan instalasi yang tepat, seringkali sebagian besar perlengkapan dapat ditempatkan di ruang yang sangat berbahaya. Dengan demikian mengurangi perlengkapan khusus yang disyaratkan oleh pasal ini. Kadang-kadang bahaya dapat dikurangi dengan ventilasi yang memadai berasal dari sumber udara bersih diserta penjagaan yang efektif terhadap kegagalan ventilasi. Dan yang ketiga ada kata ruang berbahaya, berarti ruangan dengan bahaya kebakaran dan ledakan. Kemudian pada bagian 8.5.1.2 ada ketentuan pasal ini tidak berlaku untuk instalasi listrik yang dibuat memenuhi persyaratan tertentu sehingga dinyatakan aman dan dapat digunakan dalam ruang berbahaya. Instalasi yang aman harus tidak mampu melepaskan energi listrik atau panas dalam keadaan normal ataupun abnormal yang dapat menyalakan campuran udara berbahaya dan konsentrasi yang paling mudah menyala. Yang dimaksud dengan keadaan abnormal adalah kerusakan instalasi yang tak terduga karena kegagalan komponen listrik, adanya voltase lebih, kesalahan penyetelan, dan pemeliharaan keadaan serupa yang lain. Dengan catatan, instalasi listrik yang aman mungkin digunakan untuk instrumen dan telekomunikasi termasuk kendali jauh dan telemeter dengan arus listrik kecil. Kemudian pada bagian 8.5.2.1 ada klarifikasi ruang. Ruang dengan bahaya ledakan dengan disklasifikasikan dalam zona berdasarkan frekuensi terjadinya dalam lamanya keberadaan gas ledak dalam atmosfer sebagai berikut. Zona 0, suatu ruang di mana terdapat atmosfer gas ledak secara terus-menerus atau dalam waktu yang lama. Zona 1, suatu ruang di mana mungkin terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal. Dan zona 2, suatu ruang di mana mungkin tidak terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal dan jika hal ini terjadi kemungkinan tidak sering dan hanya akan berlangsung dalam waktu singkat. Dengan catatan, klasifikasi ruang ini sebaiknya ditentukan oleh petugas yang mempunyai keahlian dalam bidang material yang mudah menyala, proses dan perlengkapan jika perlu agar ditetapkan dengan konsultasi dengan petugas keamanan listrik dan petugas teknik lainnya. Pada bagian 8.5.3 ada kelompok perlengkapan. Untuk penggunaan perlengkapan dalam zona 0, zona 1, dan zona 2 maka dikelompokkan sebagai berikut. Kelompok 1, perlengkapan untuk digunakan dalam penambangan atau gas metan. Dengan catatan, penggunaan perlengkapan listrik kelompok 1 tidak termasuk dalam buli ini. Kelompok 2, perlengkapan untuk digunakan dalam industri lainnya. Untuk penggunaan gas dalam kelompok 2 maka kelompok 2 menjadi kelompok 2A
atmosfer yang mengandung aseton, amonia. Pada kelompok 2A, atmosfer yang mengandung aseton, amonia, etilen alkohol, bensin, metan, propan, dan gas atau uap dengan bahaya ekivalen. Kelompok 2B, atmosfer yang mengandung asetaldehid, etilen, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Kelompok 2C, atmosfer yang mengandung asetilin, hidrogen, dan gas atau uap dengan bahaya yang ekivalen. Dengan catatan 2, untuk mendapatkan daftar gas dan uap yang berbahaya agar merujuk ke IEC 6007912. Pada bagian 8.5.4 penggunaan dan penandaan. 8.5.4.1 penggunaan. Perlengkapan yang diturunkan untuk zone 0 boleh digunakan untuk zone 1 atau zone 2 dengan kelompok gas yang sama. Perlengkapan yang diperuntukkan untuk zone 1 boleh digunakan untuk zone 2 dengan kelompok yang sama. Pada bagian 8.5.4.2 ada penandaan. Perlengkapan yang akan ditempatkan dalam ruang yang mengandung gas ledak harus mempunyai tanda pengenalnya. Untuk memperlihatkan zone kelompok gas dan kelas suhu berdasarkan suhu keliling, yaitu 40 derajat. Dengan catatan, perlengkapan listrik untuk dioperasikan dalam suhu keliling yang lebih dari 40 derajat harus mempunyai tanda pengenal untuk suhu maksimum sekelilingnya atau julat suhu pada suhu sekeliling. Pada bagian 8.5.5 pemilihan perlengkapan listrik. Untuk penggunaan perlengkapan listrik dalam ruang di mana terdapat gas ledak, perlu diketahui hal berikut. Yang pertama ada klasifikasi ruang berbahaya, yang kedua ada suhu nyala gas atau uap yang terdapat di dalam ruang. Yang ketiga ada selungkup perlengkapan yang sesuai dengan gas atau uap yang terdapat di dalam ruang. Dan yang terakhir ada pengaruh eksternal dan suhu ambien. Untuk pemilihan perlengkapan yang sesuai dengan pelayan gas atau uap yang ada, maka harus digunakan perlengkapan sesuai dengan tabel 8.5.5.2 di bawah ini. Tabel 8.5.5 hubungan antara kelas suhu perlengkapan, suhu permukaan, dan suhu penyalaan. Pada kelas suhu perlengkapan listrik T1, suhu permukaan maksimum perlengkapan 450 derajat, suhu penyalaan gas atau uap lebih dari 450 derajat. Kemudian T2, suhu permukaan maksimum perlengkapan 300 derajat dan suhu penyalaan gas atau uap lebih dari 300 derajat. Kemudian pada perlengkapan listrik T3, suhu permukaan maksimum perlengkapan 200 derajat, suhu penyalaan gas atau uap lebih dari 200 derajat. Yang keempat ada 135 derajat dan suhu penyalaan gas atau uap lebih dari 135 derajat, dan seterusnya. Pada bagian 8.5.6 perlengkapan yang digunakan dalam setiap zone 0. Dalam ruang zone 0 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik yang mempunyai tanda pengenal sebagai berikut. Yang pertama, perlengkapan yang secara intrinsik aman dan kategori IA. Yang kedua, perlengkapan lainnya yang khusus didesain untuk digunakan dalam zone 0. Zone 1, dalam ruang zone 1 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik untuk zone 0 atau perlengkapan dengan jenis mempunyai tanda sesuai dengan jenis perlindungan keamanan sebagai berikut. Yang pertama, berselungkup tahan api. D. Berselungkup bertekanan. P. Perlengkapan berisi pasir. Q. Perlengkapan dalam minyak. 0. Perlengkapan keamanan yang diinginkan. E. Dan yang terakhir, keamanan intrinsik. I. IA atau IB. Zone 2. Dalam ruang zone 2 boleh dipasang perlengkapan listrik sebagai berikut. Perlengkapan listrik untuk zone 0 dan zone 1 atau perlengkapan listrik dengan selubung bertekanan untuk zone 2 atau perlengkapan listrik khusus yang didesain untuk zone 2, misalnya jenis proteksi N. Kemudian yang D, perlengkapan listrik lainnya sesuai dengan standar lainnya yang dalam operasi normal tidak menimbulkan busur api atau penyalaan yang dapat memanaskan permukaan. Perlengkapan listrik ini tidak memerlukan tanda khusus, tetapi harus ditentukan oleh petugas yang ahli. Pada bagian 8.5.7, proteksi dari pembusuran yang membahayakan. Bahaya dari bagian bervoltase untuk mencegah terjadinya busur api yang dapat menyulut atmosfer gas ledak, maka harus dihindari setiap kontak dengan bagian bervoltase selain bagian yang aman secara intrinsik.
Kemudian B, arus gangguan ke bumi pada rangka atau selungkup harus dibatasi atau besar dan lamanya dan mencegah terjadi kenaikan potensial pada konduktor ikatan penyama potensial. Yang ke C, jika digunakan sistem TN, maka sebaiknya diterapkan sistem TNS dengan netral terpisah dan konduktor proteksi terpasang di seluruh sistem dalam ruang berbahaya. Konduktor netral harus tidak boleh dihubungkan bersama atau digabung dalam suatu konduktor. Sistem TNC yang mempunyai konduktor gabungan untuk fungsi netral dan fungsi proteksi yang berupa satu konduktor tidak boleh digunakan dalam ruang berbahaya. Jika menggunakan sistem TT atau konduktor pembumian, sistem terpisah dari bagian konduktor terbuka digunakan dalam zona 1, maka harus menggunakan gawai proteksi arus sisa atau GPS. Atau juga untuk sirkuit voltase ekstra rendah atau di bawah 50 volt. Sistem TT tidak boleh diterapkan dalam zona 0. Jika menggunakan sistem IT atau netral terpisah dari bumi atau dibumikan melalui impedans, maka harus dipasangi gawai monitor untuk mengetahui secara dini gangguan bumi. Instalasi dalam zona 0 harus terputus segera setelah terjadi gangguan bumi. Pertama oleh gawai monitor, insulasi oleh GPIS. Untuk instalasi dalam zona 0 menggunakan berbagai voltase yang harus diperhatikan agar arus gangguan bumi sekecil mungkin dalam besar dan jangkauan waktu. Harus dipasang proteksi gangguan bumi untuk penggunaan tertentu dalam zona 1. Pada bagian 8.5.8 ada ekuipotensial. Untuk mencegah pembusuran yang membahayakan antara bagian logam rangka, maka ekuipotensial perlu dipasang untuk instalasi pada zona 0 dan zona 1 mungkin juga diperlukan untuk instalasi dalam zona 2. Oleh karena itu, semua bagian konduktif terbuka harus dihubungkan ke konduktor ikatan ekuipotensial. Sistem ikatan dapat terdiri dari konduktor proteksi, konduit logam, selungkup kabel dari logam, baja pelindung kabel, semua rangka dari logam tetapi tidak boleh dihubungkan secara konduktor netral. Ukuran konduktor antara bagian logam dari rangka harus berukuran paling kecil 10 mm persegi tembaga. Pada bagian 8.5.9 ada sistem perkawatan. A. Dalam merancang sistem perkawatan serta komponen, maka harus diperkirakan lingkungan gas berbahaya, termasuk faktor mekanik, kimia, dan termal. Dan B. Kabel berinti tunggal tanpa selubung misalnya NYA tidak boleh digunakan sebagai konduktor yang bervoltase, kecuali yang terpasang di dalam panel hubung bagi selungkup atau sistem konduit. C. Sambungan kabel pada konduit pada alat listrik harus dilaksanakan sesuai dengan jenis proteksi yang relevan. D. Lubang untuk tempat masuk kabel atau konduit pada alat listrik harus ditutupi dengan pengedap yang sesuai dengan jenis proteksi yang relevan. E. Kabel dan konduit harus diberi pengedap bila perlu sehingga dapat mencegah air atau gas masuk. F. Jalur masuk sistem perkawatan dari zona yang satu ke zona yang lain atau dari zona berbahaya ke zona yang tidak berbahaya harus menghambat masuknya gas uap maupun cairan yang mudah terbakar dari suatu ruang ke ruang lainnya dan mencegah pengumpulan gas, uap, atau cairan yang mudah terbakar di dalam saluran. Pencegahan ini dapat merupakan pemasangan pengedap pada pencabangan saluran atau pipa dan ventilasi yang baik atau mengisi pasir ke dalam saluran. Pada bagian 8.5.10 ada sistem kabel. 8.5.10.1 kabel yang berselubung lubang termoplastik atau elastomerik termasuk kabel berinsulasi mineral dapat digunakan untuk perkawatan yang permanen. Kabel yang berselubung logam berlipat atau kabel pelindung kawat baja diam hanya boleh digunakan jika mempunyai selubung kedap air. Pada bagian 8.5.10.2 untuk perlengkapan yang portable dan dapat dipindahkan dengan voltase tidak lebih dari 1000 volt antar fase atau 600 volt ke bumi atau 1500 volt antar kutub atau 900 volt ke bumi, maka kabel supply harus berselubung karet yang cukup kuat atau kabel dengan konstruksi kuat sejenis. Jika diperlukan konduktor proteksi, maka konduktor ini diinsulasi tersendiri dengan cara yang sama seperti konduktor lainnya dan disatukan dalam selubung kabel supply, kecuali jika konduktor merupakan anyaman pelindung. Kemudian perlengkapan listrik dengan arus pengenal yang tidak lebih dari 6 ampere
untuk digunakan dalam ruang dan voltase yang tidak lebih dari 250 volt. Ke bumi boleh dihubungkan ke kabel yang berselubung karet kuat yang biasa, kabel polipropilen kuat biasa, atau kabel yang mempunyai konstruksi kuat yang sama. Konduktor tembaga harus berukuran minimal 1,5 mm persegi. Kabel ini tidak boleh. Perlengkapan portable dapat dipindahkan mendapatkan tekanan mekanik berat, umpamanya lampu tetangga, saklar kaki. Untuk alat listrik portable atau dapat dipindahkan, pelindung kabel atau anyaman fleksibel metalik tidak boleh digunakan sebagai pembumian utama kecuali konduktansnya cukup dan tidak terputus. Kabel tembaga yang terpasang pada penyangga dan kabel untuk alat telekomunikasi berukuran minimum 0,75 mm persegi. Kemudian pada bagian 8.5.10.3 ada kabel fleksibel di dalam ruang berbahaya yang harus dipilih sebagai berikut. A. Kabel fleksibel berselubung yang karet kuat yang biasa. B. Kabel fleksibel berselubung polikropilin kuat yang biasa. C. Kabel fleksibel berselubung karet kuat dan berat. D. Kabel berselubung polikropilin kuat dan berat. E. Berinsulasi plastik ekuivalen dengan kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. Kemudian pada bagian 8.5.10.4 kabel berselubung lainnya yang tidak ditanam di dalam tanah atau dalam konduit berisi pasir atau tidak terlindung terhadap kebakaran harus berupa kabel yang tahan api atau umpamanya sesuai IEC. Pada bagian 85.5.11 sistem konduit untuk selungkup tahan api. Pada bagian 8.5.11.1 ada pengedap konduit kaku terbuat dari logam harus digunakan, harus terbuat dari konduit pejal yang ditarik tanpa sambungan atau dengan sambungan memanjang dengan kekuatan dengan penyalaan yang selama operasi normal. C. Pada setiap selungkup di mana terdapat pencabangan sambungan atau terminasi pada konduit yang berdiameter 50 mm atau lebih. D. Untuk mengurangi dampak penumpukan tekanan oleh beberapa gas. Pada bagian 8.5.11.2 pada konduit harus tetap terdapat minimum 5 ulir agar antara selungkup konduit tersambung dengan 5 ulir. Konduit harus dikencangkan agar semua ulir masuk. Pada bagian 8.5.11.3 jika konduit digunakan sebagai konduktor proteksi, maka sambungan yang berulir harus mampu mengalirkan arus gangguan yang akan mengalir jika sirkuit diamankan dengan sekring atau pemutus sirkuit. Pada bagian 8.5.11.4 jika konduit terpasang dalam ruang yang korosif, maka harus dilakukan dengan perlindungan yang sesuai. Pada bagian 8.5.11.5 setelah semua kabel terpasang di dalam konduit, fitting pengedap arus harus diisi dengan komponen tidak dapat mengkerut pada saat mengering pada kedap air serta tidak dapat disebabkan oleh bahan kimia yang terdapat dalam ruang bahaya. Tebalnya komponen di dalam fitting pengedap harus sama dengan ukuran dalam konduit, tetapi tidak boleh kurang dari 16 mm. Pada bagian 8.5.11.6 kabel yang berselubung berinti tunggal dan banyak boleh dipasang di dalam konduit. Akan tetapi di dalam konduit terpasang harus lebih dari 2 kabel. Kemudian pada bagian 8.5.12 tanda perlengkapan listrik dipasang di dalam ruang berbahaya yang harus mempunyai tanda pengenal sebagai berikut. A. Nama pabrikan atau merek. B. Identifikasi pabrikan. C. Simbol X. D. Tanda untuk setiap jenis proteksi. Ada O sebagai aparat dalam minyak, P untuk selungkup bertekanan, Q aparat berisi pasir, D aparat untuk selungkup tahan api, E untuk keamanan ditingkatkan, IA untuk keamanan intrinsik kategori A, IB keamanan intrinsik kategori B. Simbol untuk perlengkapan listrik. Yang pertama ada 1 untuk perlengkapan listrik dalam tambang di mana terdapat gas tambang. Yang kedua ada 2 atau 2A atau 2B atau 2C dengan perlengkapan listrik dengan atmosfer gas ledak atau dengan huruf A, B, C. Kemudian F ada perlengkapan untuk kelompok 2 yang permukaannya lebih melebihi 450 derajat mempunyai tanda suhu saja.
Dan G jika perlu nomor seri tetapi tidak untuk kelengkapan sambungan dan perlengkapan yang kecil. Kemudian H jika telah mendapat sertifikat pengujian maka dicantumkan dengan tanda sertifikasi sebaik mungkin. Kemudian pada bagian 8.6 ada ruang lembab termasuk dengan ruang pendingin. Pada bagian 8.6.1 ada ruang lembab. 8.6.1.1 bagian instalasi yang dipasang dalam ruang lembab harus dapat diputuskan dari bagian instalasi yang menjadi suatu saklar. Pada bagian 8.6.1.2 di samping ketentuan tidak terdapat proteksi dalam bagian 4 strip 41 maka khusus untuk sistem dengan pembunyian pengaman bagian instalasi yang juga meliputi cabang konduktor harus netral. Pada bagian 8.6.1.3 benda batu yang terbuat dari besi harus dilapisi seng atau dicat dengan bebas asam dan tahan lembab. 8.6.1.4 mesin dan pengawet sawat harus disusun dipasang sedemikian rupa sehingga air tidak terdapat terkumpul di dalamnya. Pada bagian 8.6.1.5 PHBK harus berbentuk lemari atau kotak yang tertutup dan terbuat dari bahan yang mutunya memadai. Pada bagian 8.6.1.6 penginsulasian bagian bervoltase dari mesin dan pesawat mendapat perhatian khusus. Selain itu harus dijaga pula agar tidak rusak. Kemudian ada bila konduktor harus dipasangi dalam pelindungan berdasarkan ketentuan bagian 7, maka untuk bila boleh digunakan pipa logam yang tertutup dan berulir kecuali bila digunakan pipa PVC atau sejenis. Pada bagian 8.6.1.8 konduktor perlengkapan pasangan berpindah harus menggunakan kabel fleksibel. Pada bagian 8.6.1.9 fitting lampu yang digunakan harus memenuhi syarat yang tercantum dalam 5.3.2. Pada 8.6.1.10 tidak boleh digunakan fitting lampu yang di dalamnya dilengkapi dengan saklar. Pada bagian 8.6.2 ada ruang pendingin. Dan seterusnya. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya dengan sesuai dengan hasil diskusi pembagian halaman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.